Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kedudukan Indonesia pada masa Jepang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ukti Sofiatunisa. Nama saya Atika Sedatalita. Nama saya Aprilia Halimatu Sadia. Nama saya Laura Aprilia. Nama saya Sarah Evanuda Pasamandiri. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Invasi Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan minyak. Setelah Amerika Serikat menetapkan embargo minyak ke Jepang pada Agustus 1941. Selain memenuhi kebutuhan minyak, invasi Jepang ke Indonesia juga bertujuan mengeruk sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik. Hal tersebut karena munculnya optimisme bahwa Jepang akan segera memberi kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari propaganda Jepang yang menyerukan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kehidupan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi. 1. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. 2. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. 3. Kebijakan dalam self-sufficiency. 4. Setoran wajib dan Romusa yang membentuk koperasi bernama Kumiai. 5. Autarki. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer, yaitu yang pertama, Sumatera Bukit Tinggi, yang kedua, Jawa, Madura, Jakarta, yang ketiga, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Makassar. Selama pendudukan di Indonesia, Jepang memegang kendali seluruh aktivitas perekonomian. Jepang mengeksploitasi segala sumber daya demi kepentingan perang. Salah satu kebijakan perang dalam bidang ekonomi adalah setoran wajib dan Romusa. Kebijakan tersebut menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit. Lalu, kehidupan Indonesia pada masa pendudukan Jepang di bidang politik. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, bekerja sama dengan para tokoh nasionalisme dengan membentuk gerakan 3A. Tujuannya agar menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang dalam perang melawan sekutu. Yang ketiga, membentuk organisasi pusat tenaga rakyat atau PUTRA. Yang keempat, membentuk badan kehidupan Indonesia pada masa pendudukan Jepang pada bidang politik. Yang pertama, mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang kedua, bekerja sama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A. Yang ketiga, membentuk organisasi pusat tenaga rakyat atau PUTRA. Yang keempat, membentuk badan pertimbangan pusat yang disebut Chuosangi In. Yang kelima, mendirikan Jawa Hakokai atau Himpunan Kebangkitan. Pada masa pendudukan Jepang, perjuangan meraih kemerdekaan dilakukan dengan cara, yaitu perjuangan dengan cara kooperatif, perjuangan melalui gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Perjuangan secara kooperatif misalnya dilakukan melalui organisasi atau lembaga bentukan Jepang seperti PUTRA. Sementara itu, perjuangan melalui gerakan bawah tanah dilakukan secara tertutup dan rahasia oleh beberapa tokoh, misalnya kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syah. Adapun bidang sosial di kehidupan Indonesia, yaitu bidang Romusa, bidang Jagun Ianfu atau perempuan penghibur, dan pendidikan. Setelah sebelumnya, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jepang secara resmi menyerahkan kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Mendengar kabar tersebut, golongan muda menuntut golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di salah satu ruangan di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur. Malam harinya, Wikana dan Darwis ditunjuk untuk menemui Soekarno dan menyampaikan hasil rapat golongan muda, agar Soekarno memutus perjanjian dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua menginginkan proklamasi dilaksanakan secara legal.
Adapun pendudukan Jepang pada bidang pendidikan: 1. Hakoichiyu, 2. Nippon Seishin, 3. Kinrohoshi, 4. Seikerei. 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan paling lambat 17 Agustus 1945. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta bersama golongan muda dan golongan tua lainnya merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Selain itu, disepakati pula proklamasi akan dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada Jumat pukul 10 WIB 17 Agustus, pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno dimulai. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Sudanjo, Suhud, dan Latif Hendraningrat didaulat untuk mengibarkan bendera merah putih. Adapun kedudukan Jepang di bidang kebudayaan: Saikere atau membungkuk atau menghormat ke arah matahari terbit. Keimin Bunkei Shidoso, pusat kebudayaan wadah perkembangan kesenian Indonesia.